Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Alim MA, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Yuniar Duyani dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah, saya di sini akan membahas tentang rangkuman tugas Ulumul Quran semester 2. Materi yang pertama yakni qiraah sab'ah. Kata qiraat menurut kamus berarti membaca. Ini digunakan untuk semua jenis bacaan, baik itu Al-Quran atau literatur lainnya. Menurut terminologi ulama, kata qiraat ketika digunakan dalam kaitannya dengan Al-Quran berarti syarah khusus membaca Al-Quran, menurut apa yang dibacakan oleh seorang imam. Qiraah sab'ah merujuk pada 7 cara membaca Al-Quran, yang berbeda-beda. Setiap cara membaca ini memiliki aturan dan hukum tersendiri yang harus dipatuh oleh para pembaca Al-Quran. Selanjutnya, ada sejarah qiraah sab'ah. Sejarah qiraah sab'ah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad yang membacakan Al-Quran dengan cara yang berbeda kepada sahabat yang berbeda, berdasarkan dialek dan aksen mereka. Qiraat dikembangkan dari waktu ke waktu oleh para sarjana yang mempelajari Al-Quran dan bacaannya. 7 qiraat dipopulerkan oleh seorang ulama bernama Imam Nafi pada abad ke-8 Masehi. Terlepas dari popularitas qiraah sab'ah, ada qiraat lain yang otentik dan dapat diterima saat ini. Namun, qiraat sab'ah dianggap sebagai metode membaca Al-Quran yang paling banyak diterima dan digunakan. Selanjutnya ada keutamaan qiraat sab'ah. Yang pertama ada memahami kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang kedua, menambah pemahaman kita tentang isi Al-Quran. Yang ketiga, mendalami keindahan dan kekayaan bahasa Al-Quran. Yang keempat, mendapatkan pahala berlipat. Selanjutnya adalah 7 qiraah sab'ah beserta nama-nama pembacanya. Yang pertama ada qiraat Nafi al-Madaniyah, yang kedua ada qiraat Ibnu Katsir al-Makkiyah, yang ketiga ada qiraat Abdul Amir al-Basyariyah, yang keempat ada qiraat Ibnu Amir As-Samiyah, yang kelima ada qiraat Asim al-Kufiyah, yang keenam ada qiraat Hamzah al-Kufiyah, yang ketujuh ada qiraat al-Kisai atau dari Al-Kufiyah. Selanjutnya dalam kesimpulan materi ini, saya jadi mengerti bahwasannya dalam membaca Al-Quran sangat berbagai macam. Namun, dengan adanya qiraah sab'ah ini bisa membuat saya menjadi tahu pentingnya kita mengenal lebih dalam kandungan ayat dalam Al-Quran. Selanjutnya, materi yang kedua yakni perintah dan larangan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dalam agama Islam memuat berbagai perintah dan larangan yang ditujukan kepada umat muslim. Perintah dan larangan ini dimaksudkan untuk membimbing umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan membantu mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini adalah beberapa contoh perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, ibadah kepada Allah. Al-Quran memerintahkan umat muslim untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tunduk. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang mengarahkan umat muslim untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua, membuat kebaikan. Al-Quran mendorong umat muslim untuk berbuat kebaikan dan berlaku adil terhadap sesama manusia.
Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 ditegaskan perlunya berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada orang-orang terdekat maupun orang-orang asing. Yang ketiga, menjaga silaturahmi. Al-Quran memerintahkan umat muslim untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa disebutkan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan dan berkaitan erat dengan kewajiban perbuatan baik kepada orang tua. Yang keempat, memperoleh ilmu dan berfikir. Al-Quran mendorong umat muslim untuk mencari pengetahuan, berfikir, dan merenungkan ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran, contoh memperoleh ilmu dan berfikir ada di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang menekankan pentingnya mencari ilmu dan memperoleh pemahaman yang baik. Selanjutnya, ada larangan. Yang pertama, penyembahan selain Allah. Al-Quran melarang penyembahan terhadap sesembahan selain Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22 ditegaskan larangan menyembah berhala atau objek penyembahan lainnya kecuali Allah. Yang kedua, memakan makanan yang haram. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169 ditegaskan larangan memakan makanan yang tidak halal. Yang ketiga, berbuat zina dan maksiat. Al-Quran melarang perbuatan zina dan maksiat lainnya. Dicontohkan dalam Quran Surat Al-Isra yang dicontohkan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang mengharamkan perbuatan zina, kekerasan, dan maksiat lainnya. Selanjutnya, memusuhi orang-orang beriman. Al-Quran melarang umat muslim untuk memusuhi orang yang beriman dari agama lain secara kesembarangan. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dijelaskan bahwa umat muslim hanya diperbolehkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka secara langsung. Kesimpulannya, tujuan perintah dan larangan dalam Al-Quran saling terkait dan saling mendukung. Dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya yang terdapat dalam Al-Quran, umat muslim diharapkan dapat mencapai kehidupan yang harmonis, adil, dan bermakna sesuai dengan tuntutan agama Islam. Materi yang ketiga yakni materi sejarah tafsir. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan kalamullah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga zaman modern sekarang ini. Pengertian tafsir. Tafsir Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari penafsiran dan pemahaman teks Al-Quran. Tafsir Al-Quran berupaya untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam. Tujuan utama dari tafsir Al-Quran adalah untuk memahami wahyu Allah yang terkandung dalam kitab suci Islam dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perkembangan tafsir. Pada abad ke-7 sampai 9 Masehi, tafsir Al-Quran dilakukan secara lisan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada abad ke-9-10, tafsir sudah berbasis riwayat. Pada periode ini, tafsir Al-Quran dikembangkan melalui riwayat dan laporan yang berasal dari para sahabat Nabi dan generasi-generasi setelah mereka. Para ulama seperti Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut dan menyajikannya ke dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian pada abad 10 sampai 12 Masehi, tafsir sudah berdasarkan ilmu bahasa Arab. Pada periode ini,
perkembangan ilmu bahasa Arab memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan tafsir Al-Quran. Pada abad ke-10 sampai 14 Masehi, tafsir sudah berdasarkan akidah. Pada periode ini, tafsir Al-Quran mulai dikembang dengan menggunakan pendekatan akidah dalam interpretasi. Pada abad ke-14 sampai 15 Masehi atau abad rincian dan analisis, pada periode ini perkembangan ilmu-ilmu keislaman seperti usul fikih, ilmu hadis berdampak pada tafsir Al-Quran. Pada abad ke-19 sekarang ini, tafsir atau disebut tafsir modern, pada periode modern, tafsir Al-Quran berkembang dengan pendekatan akademik dan ilmiah yang lebih sistematik. Karya-karya tafsir modern melibatkan analisis linguistik, konteks sejarah, kajian sosial, dan pendekatan kritis dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yakni invitasi dalam tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat dengan cara menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan keilmuan terkini. Tafsir kontemporer bertujuan untuk menjalankan makna ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat dengan cara menyesuaikan dengan kondisi sosial dan keilmuan terkini. Tafsir kontemporer berbeda dengan tafsir klasik yang menitik beratkan kajian pada makna kata. Selanjutnya, tafsir kontemporer memiliki dua aspek. Yang pertama, dari aspek menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman tentang kondisi sosial dan ilmiah saat ini. Kesimpulannya, invitasi dalam tafsir kontemporer mengacu pada adaptasi tafsir Al-Quran dengan kondisi sosial dan keilmuan saat ini. Tafsir kontemporer bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat dengan cara menyesuaikan dengan kondisi sosial dan keilmuan saat ini. Materi yang keempat adalah materi metodologi tafsir. Yang dimaksud dengan metodologi penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Quran sesuai kemampuan manusia. Selanjutnya, metodologi tafsir mencakup berbagai metode seperti tafsir bil matur. Metodologi ini menggunakan prinsip tafsir berdasarkan riwayat atau laporan yang sahih dari Nabi Muhammad. Yang kedua, tafsir bil riwayah. Metode ini melibatkan penelusuran dan analisis berbagai riwayat atau pendapat dari para sahabat Nabi atau tabi'in. Selanjutnya, tafsir bil rai. Metode ini mendasarkan interpretasi pada pemikiran dan penalaran pribadi seorang mufasir. Tafsir ilmi. Yang selanjutnya tafsir ilmi. Metode ini menggunakan pendekatan ilmiah dan akademik dalam tafsir Al-Quran. Selanjutnya tafsir takwil. Metode ini melibatkan penafsiran metamorfosis atau kiasan terhadap ayat Al-Quran. Selanjutnya ada tafsir munasabah. Metode ini melibatkan pemahaman konteks dan hubungan antara ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulannya, metodologi tafsir mencakup berbagai metode seperti bil matsur dan bil al-roi, ijmali dan tahlili, mukarram, maudu, dan tartib suar, serta fikih, filsafat, sufi, dan ilmiah. Tafsir kontemporer adalah sebuah genre tafsir baru yang muncul di era kontemporer, yang bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat dengan cara penyesuaian. Materi yang kelima yakni tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tujuan penegakan syariat.
Teori maqasidi merupakan bagian penting dari kajian ilmu usul fikih dan juga dikembangkan dalam tafsir Al-Quran. Tafsir maqasidi bertujuan untuk menghasilkan penafsiran yang kontekstual, mengungkap makna universal Al-Quran dan meminimalisir perbedaan pendapat yang selalu ada dalam penafsiran. Berikut ini adalah salah satu contoh tafsir maqasidi. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah kamu saling menghina dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk dan sama dari satu sama lain, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menegakkan prinsip maqasidi yang berkaitan dengan menjaga hubungan sosial dan akhlak yang baik. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dan prinsip utama dalam tafsir maqasidi. Fokus pada tujuan akhir. Tafsir maqasidi berupaya untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Al-Quran dan memberikan petunjuk kepada manusia. Yang kedua, prinsip maqasidi Al-Quran. Tafsir maqasidi mengacu pada prinsip-prinsip maqasidi Al-Quran sebagai karangan panduan dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, kontekstual dan holistik. Tafsir maqasidi memperhatikan konteks sejarah, sosial, dan budaya di mana ayat-ayat Al-Quran diungkapkan. Selanjutnya, penghubungan dengan isu kontemporer. Tafsir maqasidi menaruh perhatian relevansi ayat-ayat Al-Quran dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh umat muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada orientasi praktis. Tafsir maqasidi menekankan penerapan praktis dari pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, tafsir maqasidi adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tujuan penegakan syariat. Teori maqasidi merupakan bagian penting dari kajian ilmu usul fikih. Materi yang keenam yakni infiltrasi tafsir. Latar belakang infiltrasi dalam tafsir Al-Quran. Menurut Abdullah Fayyad, infiltrasi dalam tafsir Al-Quran sudah ada sejak zaman Rasulullah. Pendapat ini didasari oleh larangan Nabi kepada umat Islam untuk melakukan kontak budaya dengan ahli kitab, baik dengan pembaca, bertanya, dan mendengarkan berita dari mereka. Larangan mengadakan kontak budaya tidak berarti umat Islam tidak sama sekali berinteraksi dengan ahli kitab. Karena maksud larangan ini adalah agar umat Islam tidak meyakini dan menjadikan informasi ahli kitab sebagai acuan primer. Selanjutnya ada pembagian infiltrasi. Infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran dibagi menjadi dua. Infiltrasi dari segi riwayah dan dari segi dirayah. Sumber-sumber riwayah dalam tafsir Al-Quran, sedangkan dirayah adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hadis untuk merujuk pada pemeriksaan kritis. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan infiltrasi tafsir kontemporer mengacu pada adaptasi tafsir Al-Quran dengan kondisi sosial dan keilmuan terkini. Tafsir kontemporer adalah sebuah genre tafsir baru yang muncul di era kontemporer yang bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat dengan cara menyesuaikan dengan kondisi sosial dan keilmuan saat ini. Selanjutnya, infiltrasi tafsir. Berikut ini adalah infiltrasi tafsir. Yang pertama ada pemahaman yang lebih luas. Infiltrasi dapat memahami pemikiran baru, perspektif, dan metode dalam tafsir Al-Quran. Hal ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang teks suci dan membantu melihat ayat-ayat dari berbagai sudut pandang.
Yang kedua ada relevansi dengan metode modern. Infiltrasi pemikiran atau pendekatan dari metode modern dapat membantu mengkaitkan dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dengan isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, pembaharuan dan pengembangan pemikiran. Infiltrasi dalam pembaharuan dan pengembangan pemikiran dalam tafsir Al-Quran. Hal ini dapat membantu menemukan cara-cara baru dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan realitas zaman sekarang. Yang keempat, pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dan pendekatan, kita dapat memperoleh pemahaman. Pendekatan yang berbeda-beda dapat memberikan wawasan tambahan. Berikut adalah beberapa contoh tafsir kontemporer yang menunjuk infiltrasi. Tafsir feminis merupakan gender tafsir yang muncul di era kontemporer ketika isu gender menjadi isu global. Paradigma tafsir ini didasarkan pada asumsi bahwa ayat-ayat Al-Quran harus ditafsirkan dengan cara yang mengedepankan kesetaraan gender. Tafsir kontemporer bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat dengan cara menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan keilmuan saat ini. Tafsir kontemporer juga menggunakan analisis linguistik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ayat-ayat Al-Quran. Materi yang ke-8 adalah hukum terjemah Al-Quran. Hukum terjemah Al-Quran adalah suatu perdebatan yang masih terus berlangsung di kalangan para ulama dan masyarakat muslim. Sebagian besar umat sepakat bahwa terjemah Al-Quran boleh dilakukan dengan tujuan memudahkan pemahaman masyarakat muslim terhadap isi Al-Quran. Menurut pandangan mayoritas ulama, hukum terjemah Al-Quran adalah mubah atau boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh orang-orang untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Ethiopia. Selain itu, terjemah Al-Quran juga dapat membantu umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab untuk memahami makna dari ayat Al-Quran. Selanjutnya ada sejarah hukum terjemah Al-Quran. Dalam sejarahnya, terjemah Al-Quran sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Nabi Muhammad sering mengajarkan makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran kepada sahabatnya. Namun, terjemah Al-Quran yang kita kenal saat ini memiliki sejarah sendiri. Pada zaman Khalifahan Utsman bin Affan, beliau memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baku sehingga tidak terjadi perdebatan bacaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu, pada masa itu juga mulai dibuat terjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing seperti bahasa Persia dan bahasa Latin. Terjemah Al-Quran ditujukan untuk mempermudah pemahaman bagi non-Arab yang ingin mempelajari ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, terjemah Al-Quran menjadi semakin penting untuk menyebarluaskan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada abad ke-19, terjemah Al-Quran ke bahasa Inggris pertama kali diterbitkan oleh George Sell. Kemudian pada abad ke-20, terjemah Al-Quran ke bahasa-bahasa lain semakin banyak diterbitkan, seperti terjemah ke bahasa Indonesia oleh Hamka dan terjemah ke bahasa Melayu oleh Abdullah Yusuf. Adapun tahapan hukum Al-Quran, yang pertama, bebas dari kesalahan. Terjemah Al-Quran harus bebas dari kesalahan dalam arti tidak mengandung kesalahan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terjemah Al-Quran juga harus
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terjemahan yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat menyesatkan umat Islam dalam memahami ajaran Islam. Selanjutnya, diterjemahkannya oleh ahli. Terjemahan Al-Quran harus diterjemahkan oleh ahli yang memahami bahasa Arab dan memahami ajaran Islam. Terjemahan yang dibuat oleh orang yang tidak ahli dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam. Tokoh-tokoh yang menerjemahkan Al-Quran, yang pertama ada Salman Al-Farisi, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad dan merupakan orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lain. Dia menerjemahkan surat Al-Fatihah ke dalam bahasa Persia atas permintaan Muslim Persia. Selanjutnya, Petrus Agung adalah seorang orientalis Prancis yang merupakan orang pertama kali yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis langsung dari teks asli bahasa Arab. Karyanya berjudul Al-Quran dan Mahomet. Selanjutnya ada Louis Marach, adalah seorang orientalis Itali yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin pada abad ke-17. André Durey adalah seorang orientalis Prancis yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis pada abad ke-17. Salomon Iger adalah seorang teolog Jerman yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jerman pada abad ke-16. Selanjutnya ada keutamaan surat dalam Al-Quran. Selanjutnya pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Istilah Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Pewahyuan Al-Quran dilakukan secara bertahap untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dan memberikan petunjuk kepada umat Islam. Penafsiran Al-Quran dilakukan melalui berbagai metode, antara lain tafsir maqasidi, tafsir kontemporer, dan tafsir ilmiah. Berikut ini adalah keutamaan surat dalam Al-Quran. Yang pertama, ada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dianggap sebagai ulumul kitab atau induk dari kitab yang merupakan pembukaan Al-Quran. Keutamaan surat ini termasuk sebagai doa yang paling utama, sebagai inti dari ibadah sholat dan sebagai penyeimbangan dalam keseluruhan Al-Quran. Surat Al-Baqarah memiliki keutamaan yang luar biasa dalam agama Islam. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa membaca surat ini memberikan keberkahan dan perlindungan dari kejahatan dan setan. Selanjutnya ada surat Yasin. Surat Yasin dianggap sebagai hati Al-Quran dan memiliki keutamaan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Membaca surat ini diyakini membawa kemudahan, keberkahan, dan pengampunan Allah. Selanjutnya surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dianggap memiliki keutamaan yang besar, terutama jika dibacanya pada hari Jumat. Membaca surat ini diyakini memberikan perlindungan dari fitnah Dajjal dan membawa keberkahan dalam rezeki. Selanjutnya ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dianggap sebagai surat yang paling utama dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan bahwa membaca surat ini memiliki pahala yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Selanjutnya ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas dikenal sebagai surat Al-Mu'awwizatain atau memiliki keutamaan dalam perlindungan dari gangguan setan dan kejahatan. Rasulullah mengajarkan untuk membaca kedua surat ini sebagai perlindungan setiap hari. Selanjutnya adalah kesimpulan. Semua surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan dan nilai yang luar biasa, meskipun beberapa surah dianggap memiliki keutamaan khusus berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan.
Seluruh Al-Quran adalah wahyu Allah yang suci dan memiliki keutamaan yang tak terhingga. Muslim dianjurkan untuk membaca, mempelajari, menghormati seluruh Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan bimbingan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya materi yang ke-10 yakni metode tafsir tahlili. Pengertian metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah metode tafsir di mana mufasir atau penafsir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek dengan memperhatikan urutan dan ayat dan surah Al-Quran. Tafsir tahlili terbagi menjadi dua. Tafsir tahlili bil al-matsur dan al-qayin. Tujuan tafsir tahlili bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menganalisis kosakata, konotasi kalimat, latar belakang, turunnya ayat, hubungan ayat dengan ayat lainnya, dan pendapat para ulama. Selanjutnya adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam metode tafsir tahlili. Yang pertama, menganalisis bahasa. Yang kedua, menganalisis tata bahasa. Yang ketiga, konteks sejarah dan sosial. Yang keempat, analisis struktur. Yang kelima, hubungan dengan ayat lain. Yang keenam, interpretasi makna. Kesimpulannya, metode tafsir tahlili adalah metode tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan menganalisis dan menjelaskan kandungan ayat-ayat tersebut dari berbagai aspek. Metode tafsir tahlili terbagi menjadi dua, yaitu bi al-matsur dan bil al-rain. Tafsir bi al-matsur didasarkan pada prinsip bahwa cara terbaik untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Tafsir tahlili bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menganalisis kosakata, konotasi kalimat, latar belakang, turunnya ayat, hubungan ayat dengan ayat lainnya, dan pendapat para ulama. Tafsir tahlili adalah dasar rasional untuk memahami sifat ajaib Al-Quran. Selanjutnya materi yang ke-10 yakni Israiliyat. Pengertian Israiliyat. Israiliyat adalah istilah yang digunakan dalam studi Israiliyat Islam untuk menunjuk pada cerita atau narasi yang berasal dari sumber-sumber Yahudi atau tradisi non-Islam lainnya, yang kemudian masuk ke dalam literatur Islam. Setelah ini merujuk pada warisan narasi dan riwayat yang berkaitan dengan umat Yahudi dan peristiwa yang terjadi pada masa mereka. Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan kisah-kisah Israiliyat menjadi tiga kategori. Yang pertama, dianggap benar karena wahyu kepada Muhammad menegaskannya. Yang dianggap salah karena wahyu kepada Muhammad menolaknya, dan yang tidak diketahui benar atau salahnya. Latar belakang Israiliyat. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan kisah-kisah Israiliyat menjadi tiga kategori. Yang pertama, dianggap benar karena wahyu kepada Muhammad menegaskannya. Yang dianggap salah karena wahyu kepada Muhammad menolaknya, dan yang tidak diketahui benar atau salahnya. Latar belakang Israiliyat. Latar belakang Israiliyat merujuk pada pengaruh dan masuknya cerita-cerita dari tradisi Yahudi ke dalam literatur Islam. Pengaruh istilah
ini dapat dilihat dalam berbagai bidang, termasuk tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Pengenalan cerita-cerita dari tradisi Yahudi ini terjadi karena interaksi dan kontak antara umat Muslim dengan umat Yahudi pada masa awal perkembangan Islam. Salah satu alasan masuknya Israiliyat ke dalam literatur Islam adalah adanya kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai nabi-nabi dan kisah-kisah yang terdapat dalam tradisi Yahudi Israiliyat. Diterima dengan para munfasir dan didorong atau setidaknya dimaafkan di kalangan sarjana Muslim selama periode Umayyah dan awal Abbasiyah. Penggunaan Israiliyat dalam sifat dan hadis telah menjadikan subjek perdebatan di kalangan sarjana Muslim dengan beberapa alasan bahwa mereka harus dihindari karena mengandung informasi yang tidak dapat dipercaya. Kesimpulannya, latar belakang Israiliyat merujuk pada pengaruh dan masuknya cerita-cerita dari tradisi Yahudi dalam literatur Islam. Pengaruh Israiliyat dapat dilihat dalam berbagai bidang, termasuk tafsir hadis dan sejarah Islam. Pengenalan cerita-cerita dari tradisi Yahudi ini terjadi karena interaksi dan kontak antara umat Muslim dengan umat Yahudi pada masa awal perkenalan Islam. Penggunaan Israiliyat dalam tafsir dan hadis telah menjadikan subjek pendekatan di kalangan sarjana Muslim dengan beberapa alasan bahwa mereka harus dihindari karena mengandung informasi yang tidak dipercaya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Pengertian ilmu Al-Quran. Ilmu dalam Al-Quran adalah proses memperoleh ilmu dan objek ilmu. Al-Quran mendorong manusia untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara seimbang dengan kemampuan mengingat Allah dan menginspirasi manusia untuk belajar dari sejarah dan menarik perbandingan dari keberhasilan dan kegagalan bangsa-bangsa sebelumnya untuk menghadapi masa depan. Al-Quran menekankan pentingnya mencari ilmu dan menganjurkan umat Islam untuk mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ilmu dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan kewajiban agama, dan meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini adalah keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Setiap hari memiliki keutamaan. Jika kita membaca Al-Quran setiap hari, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan dalam mendatangkan pahala dan kebaikan, memberikan derajat dan wibawa yang lebih baik, memperoleh rahmat dan ketenangan hati, meningkatkan rasa cinta kepada Allah, semua nabi dan rasul serta para malaikatnya. Ilmu dianggap sebagai keistimewaan yang menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lain dalam menjalankan fungsi khilafah. Contoh keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Hal ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu dan pengetahuan dalam agama Islam. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Ia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kesimpulannya, dengan demikian Al-Quran memberikan penekanan yang kuat pada kepentingan ilmu dalam Islam. Ilmu dan pengetahuan memiliki nilai yang tinggi dalam mencari kebenaran, dalam mengamalkan ajaran agama dan mengembangkan diri.
Umat muslim dianjurkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, serta menggunakannya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dan PPT saya yang kurang jelas karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.